Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Dan bagi yang masih daring di rumah, semoga dalam keadaan sehat juga, sudah bangun pagi, mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah tatap muka, pembelajaran tatap muka di sekolah tentu bangunnya lebih awal karena harus berangkat ke sekolah dan mempersiapkan segala pakaian dan buku-bukunya. Dan ada yang sudah awal-awal datang ke sekolah karena semangat ya. Dan terima kasih atas kerjasama anak-anak bagi yang daring maupun yang sudah PTM ya, sehingga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita telah memasuki tema 3 ya. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema yang pertama, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, dalam pembelajaran yang pertama ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu mengidentifikasi informasi teks, alat ukur panjang, dan alat musik ritmis. Apa saja itu materinya? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama pelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi informasi teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk memperoleh informasi. Sebuah informasi penting dari teks yang pertama itu membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, ini adalah informasi yang harus kita dapatkan dari membaca teks itu ya. Nah, anak-anak yang pertama itu harus membaca teks, judul teksnya. Nah, tentang apa judul teksnya? Nah, lalu yang kedua itu dibaca isi teksnya itu dengan baik ya, dipahami kalimatnya supaya anak-anak lebih mudah mendapatkan informasi dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga itu tentu anak-anak membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Nah, satu paragraf itu berapa pertanyaan yang mau anak-anak tanyakan, seperti itu ya. Berikutnya, pelajaran matematika alat ukur panjang. Nah, panjang benda dapat diukur. Ada satuan ukur tidak baku dan satuan baku. Satuan ukur tidak baku misalnya, nah ini contohnya anak-anak ya, depa, jengkal, lengan, hasta, dan langkah. Terdapat satuan ukur panjang baku. Jika menggunakan satuan baku, alat ukurnya juga harus baku. Hasil pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama. Alat ukur baku misalnya penggaris dan meteran. Satuan baku misalnya sentimeter dan meter. Satuan sentimeter berarti sentimeter, satuan m berarti meter. Nah, itu satuan bakunya ya anak-anak. Nah, ini satuan ukur yang tidak baku itu menggunakan depa, jengkal. Nah, ini mengapa dikatakan satuan tidak baku? Karena setiap kita mengukur pasti berbeda-beda ya. Nah, berbeda-beda ukurannya. Sedangkan ukuran baku ini sudah jelas, nah penggaris dan meteran. Karena penggaris itu kita lihat ukurannya tetap, meterannya juga tetap. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Pangkal pensil diimpitkan dengan angka 0. Nah, di sini anak-anak perhatikan ya.
Dari angka 0 diimpikan, lihat angka di ujung pensil. Ujung pensil pada gambar menunjukkan angka 8. Jadi panjang pensil pada gambar tersebut 8 cm. Kita ukur ya dari angka 0 pensilnya, lalu kita lihat sampai di mana panjang pensil tersebut. Ternyata pensil tersebut sampai di angka 8. Nah, berarti panjang pensil itu adalah 8 cm. Nah, seperti itu ya, karena kita mengukurnya harus dari angka 0. Nah, ini namanya satuan baku, karena menggunakan penggaris. Sekarang pelajaran seni budaya dan keterampilan atau prakarya dengan materinya alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang bisa melengkapi keharmonisan sebuah musik. Selain itu, fungsi alat musik ritmis adalah sebagai penyempurnaan dari instrumen lainnya. Nah, anak-anak pasti sudah pernah ya memainkan alat musik ritmis ini. Nah, ada yang sudah pernah mencoba atau ada yang belum. Juga tidak apa-apa ya, karena di sini kita mengenal apa itu musik ritmis. Musik ritmis ini juga disebut dengan musik tidak bernada. Nah, anak perhatikan ini kendang. Nah, kendang lalu kastanyet. Ini ya, bentuk kastanyet ini kita bunyikan dengan cara ditepuk. Kita memegangnya dengan tangan kanan dan tangan kiri, lalu kita bunyikannya seperti tepuk tangan itu. Nah, sedangkan kendang ini, kita membunyikan dengan tangan. Sama juga tifa. Nah, kita pukul dengan tangan. Menggunakan ini ya, depan tangan kita, bukan pakai pukul, tapi kayak seperti ditepuk seperti itu ya bunyinya. Sedangkan tamborin. Nah, tamborin ini krenceng-krenceng, dan banyak anak-anak temui di itu ya, di pengamen-pengamen jalan itu sering menggunakan tamborin untuk bernyanyi. Lalu triangle. Nah, ini. Oke, ini adalah alat musik ritmis. Nah, anak-anak bisa melihat musik-musik ritmis ini di lagu-lagu apa saja yang menggunakan alat musik ritmis seperti kendang, kastanyet, tifa, dan tamborin triangle. Ini bisa anak-anak dengarkan ya bagaimana bunyinya seperti itu. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.